Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Bulan puasa Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan sunnah ini. Dalam mengerjakan sholat tahajud, ada 3 waktu utama mengerjakan sholat sunnah yang memiliki kedudukan istimewa ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan jika pelaksanaan sholat tahajud pada malam hari, yang artinya seperti di bawah ini. Seutama-utama sholat sesudah sholat adalah sholat sunnah di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini ada 3 waktu utama mengerjakan sholat tahajud di bulan suci Ramadan. 1. Waktu yang sangat utama mengerjakan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam yang pertama, selepas Isya hingga pukul 22. 2. Waktu yang lebih utama mengerjakan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam yang kedua, mulai pukul 22 hingga pukul 1. 3. Waktu yang paling utama mengerjakan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, pukul 1 hingga masuk waktu subuh. Dari ketiga waktu utama mengerjakan sholat tahajud di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat malam ini pada sepertiga malam yang terakhir. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Muslim bertanya pada Abu Dzar, pada waktu manakah yang lebih utama untuk kita mengerjakan sholat malam? Abu Dzar menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana engkau tanyakan kepadaku ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perut malam yang masih tinggal adalah sepertiga yang terakhir. Sayang sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah utama setelah sholat wajib 5 waktu, sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat berikut. Abdullah bin Salam meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah pada waktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain juga berdapat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat sunnah pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Selain waktu pelaksanaan sholat tahajud, berikut ini ada 3 keutamaan sholat tahajud di bulan suci Ramadan. 1. Dapat menghapus dosa. Salah satu keistimewaan sholat tahajud yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ialah dapat menghapus dosa. Selama menjalani kehidupan di dunia, manusia memang tidak pernah luput dari dosa, baik dosa besar dan dosa kecil. Dengan mengerjakan sholat tahajud ini, kita memiliki kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis berikut ini mengenai keistimewaan sholat tahajud yang dapat menghapus dosa. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah mengerjakan sholat malam, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat selama ini.
Berdoa hingga menangis mengakui dosa bisa membuat kita tenang karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada sangat dekat dengan kita. 2. Dikabulkannya doa yang dipanjatkan. Keistimewaan sholat tahajud yang dilaksanakan pada bulan Ramadan berikutnya ialah segala doa baik yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bila seseorang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Keistimewaan ini juga didukung oleh hadis berikut ini. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, "Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hidup ini, pasti kita memiliki hajat atau keinginan dan berharap dapat kita realisasikan. Melaksanakan sholat tahajud bisa menjadi ikhtiar yang bisa kita lakukan. Berdoa dan utarakan semua keinginanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan dan mengabulkannya. 3. Pembuka pintu surga. Keistimewaan sholat tahajud yang satu ini sangat luar biasa, yakni apabila dijalankan oleh umat muslim, maka ia bisa menjadikannya sebagai jembatan untuk masuk ke surga. Adapun hadis yang mengamini keistimewaan sholat tahajud, berikut bunyi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud. "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat tahajud diumpamakan seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sir atau rahasia dibanding sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum. Maka dari itu, tidak heran ganjarannya adalah dibukakan pintu surga untuknya, sebuah kemuliaan yang dapat menuntunmu selamat dunia akhirat. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18 pun disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya, mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Nah, itulah sahabat beriman, 3 waktu utama sholat tahajud beserta keutamaannya sebagai penambah pahala di bulan puasa Ramadan sebelum masuk lebaran hari raya Idul Fitri. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.